Lihat ada peran oknum dari teman-teman wartawan yang menurut saya memblow up ya kejadian itu. Jadi sesungguhnya di sana TPS itu dilakukan di public space ya, jadi area terbuka ya di lapangan, namanya Victoria Park. Victoria Park itu di bawah otoritas pemerintah Hong Kong, jadi bukan bagian dari KJRI. Ya, sehingga setiap kegiatan itu harus direncanakan jauh-jauh hari dan harus saklek, harus jelas berapa lama penggunaan lapangan itu. Nah, waktu itu kita sudah sampaikan kepada warga negara melalui PPLN bahwa lapangan ini hanya bisa digunakan melalui otoritas tempat dari pukul 9 sampai 17 waktu setempat. Dan itu disiplin. Saya kira teman-teman yang pernah ke Hong Kong tahu bagaimana polisi Hong Kong sangat ketat dengan urusan seperti itu. Karena kalau satu kali misalnya pengguna lapangan itu tidak patuh terhadap ketentuan itu, dia akan di blacklist. Dia tidak bisa lagi menggunakan lapangan itu untuk selama-lamanya. Jadi konjen kita sangat memperhatikan itu ya, dan teman-teman PPLN. Nah, begitu pukul 9 itu dimulai. Ya memang pemilih di Hong Kong itu sangat tinggi ya di Pilpres ini. Antusiasme ya, sampai dengan 400% itu peningkatannya dibanding pilih kemarin ya. Dan saya menyaksikan sendiri banyak sekali warga negara kita yang tidak terdaftar di DPT itu berbondong-bondong. Sehingga memang PPLN agak sedikit kesulitan dalam memberikan pelayanan pada waktu pukul 9 sampai siang karena saking banyaknya. Padahal di surat undangan itu ada inisiatif yang menurut saya cerdas dari teman-teman PPLN Hong Kong, itu memberikan estimasi waktu. Jadi misalnya saudara Andro, Anda diundang ke TPS pada tanggal sekian dan diharapkan datang antara pukul 9 sampai 11 misalnya. Jadi supaya tidak menumpuk. Supaya tidak menumpuk. Tetapi kalau Anda datang di space 9 sampai 17 tetap kami layani. Nah, itu rupanya tidak menjadi perhatian sebagian besar pemilih. Dia datang waktunya tidak jelas, tersuka hati saja. Nah, ketika pukul 17.30 itu antrian sudah selesai. Ya, jadi maaf, tidak sama dengan pemberitaan bahwa lagi antri terus di stop. Itu menurut saya pemberitaan yang tidak sesuai faktanya. Tidak ada lagi warga yang ingin mencoblos saat itu 17.30 ya? Tidak ada lagi. Karena tidak ada lagi yang ngantri, maka teman-teman PPLN melakukan announce, pengumuman melalui pengeras suara. Hai, Anda yang sudah terdaftar di sekitar lapangan ini, 30 menit ke depan kita akan close. Silakan untuk menggunakan hak suara Anda. Dan itu 30 menit itu nggak ada yang datang. Nah, jadi seandainya masih ada yang antri, tentu tidak ada pengumuman, tentu segera dilayani saja yang antri kan. Jadi sama sekali nggak ada yang antri. Akhirnya teman-teman PPLN merasa terpanggil karena tanggung jawabnya tahu pukul 17 ini harus di close, harus ditutup. Pengumuman itu berulang-ulang. Ya. Nah, Victoria Park ini adalah tempat berkumpulnya warga negara kita, khususnya BMI kita pada hari Minggu pas hari libur. Ada yang kumpul-kumpul di sana beberapa kelompok. Nah, itu diajak masuk pada pukul 17.30. Nggak ada juga. Begitu pukul 17 lewat 6 menit malah, itu malah sudah ditegur oleh polisi Hong Kong, dinyatakan di close TPS itu. Nah, kira-kira 20 menit setelah dinyatakan di close, datanglah kira-kira ada puluhan. Ya, ada puluhan orang yang mengatakan saya belum milih, ya kan? Nah, inilah yang dilihat ya, seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, saya menyaksikan ini, saya tahu sebetulnya kejadian ini. Mereka sambil teriak-teriak. Iya. Mereka ini coba orang yang sudah memilih apa belum memilih? Saya ada di sini. Sekarang mengajak orang-orang yang lain itu, Pak. Seandainya kita punya alat yang bisa menzoom jari-jari sebagian besar ini, kita bisa tahu bahwa di jarinya itu sudah ada tanda. Mereka sudah memilih. Sudah gitu memilih. Ya? Oke. Jadi yang Anda lihat ini ribut-ribut ini sebagian besar sudah memilih. Mereka sempat mendatangi penyelenggara pemilu yang ada di lapangan. Iya, kita kan sudah close nih. Ini bagian dari TPS karena lapangan luas. Ini sebagian besar sekali lagi di jari-jarinya itu sudah ada tanda pemilih. Mereka mengajak teman-teman atau kerabat untuk memilihkah atau mereka mengklaim bahwa mereka belum memilih? Dia ada yang mengklaim belum memilih, Pak. Ada satu di antaranya saya tanya, "Lu, Anda kan sudah milih." "Oh, ini bagian dari solidaritas saya, Pak. Saya demo untuk teman-teman saya belum milih." Jadi dia akui gitu. Jadi yang Anda lihat ini adalah sebagian besarnya sudah milih. Ini ketika pukul 17.30. Ya, ini sudah lewat nih, ini sudah di close nih. Ini sudah ada reaksi, tetapi kita berusaha menjelaskan bahwa memang kita sudah close, kita sudah menunggu, PPLN sudah menunggu. Ini jumlahnya tidak seberapa ini ya kalau kita lihat jarinya. Saya terus terang melihat sendiri jarinya kok. Bahkan ada 1-2 di antara saya mengatakan, "Loh, Anda kan sudah milih." "Oh iya, Pak, ini dalam rangka solidaritas." Jadi nggak ada diisukan bahwa ada ratusan atau sampai ribuan, itu sama sekali tidak benar. Pak Muhammad, ada isu kemudian pada saat berada di sana ada panitia yang hanya
menghimbau siapa yang boleh masuk untuk memilih salah satu calon saja begitu Pak? Ini yang kalau saya mengatakan tadi bahwa fakta ini tidak benar, itu lebih tidak benar lagi tuh. Mana mungkin seorang penyelenggara mau membunuh diri, istilah saya itu mengatakan Anda boleh masuk kalau misalnya memilih. Itu kan sama dengan sama sekali tidak bertanggung jawab. Kita sudah lacak, ternyata itu omongan seorang perempuan di antara mereka ini, lalu kemudian dihembuskan di sekitar mereka. Dari mulut ke mulut. Bahwa ini KPU, PPLN mengatakan kita boleh masuk kalau milih nomor 1. Saya kira apa yang dituduhkan itu sangat tidak berdasar. Apa temuan lain yang ditemukan oleh Bawaslu saat kejadian di Hong Kong ini, apalagi Pak Muhammad, dan antisipasinya agar tidak lagi terjadi hal yang sama untuk pemilihan presiden besok? Ini kan udah terjadi nih. Ini ceritanya gini. Ini saking PPLN Hong Kong itu sangat akomodatif terhadap warga negara yang datang yang tidak masuk di DPT. Jadi kita juga mesti menghargai kerja keras teman-teman PPLN itu. Itu antrian itu disebabkan karena banyak warga negara yang datang yang tidak terdaftar yang pada hari H mengunjungi Victoria Park. Dan itu sangat diakomodasi oleh teman-teman PPLN. Diberikan haknya kertas suara dan jumlahnya banyak. Patut dipahami bahwa jumlah pemilih ini kan 114.000 di sini, ya. Dan sebagian itu ada yang jujur mendaftarkan diri, ya misalnya di Konjen. Ada juga yang lepas gitu, yang tidak mau ketahuan atau ilegal. Tapi kemudian ketika pada hari hanya itu datang memilih, ya bisa menunjukkan misalnya kartu identitasnya, lalu kemudian diakomodir. Jadi pada kejadian ini Pak Muhammad ada terkesan ada salah seorang perempuan yang mengajak temannya. Terkesan mereka sudah terdaftar tapi belum memberikan hak suaranya. Ya, itu tadi karena sudah di-close ya. Nah, sekarang pemilu ini kalau tidak diatur waktunya bukan pemilu, Mas. Ini kan mesti ada kepastian hukum ya. Bahkan toleransi waktu kita kan sudah sangat jauh dibanding dalam negeri. Kalau dalam negeri kan pukul 7 sampai 13. Ini kan sudah lebih lama daripada dalam negeri. Jadi menurut saya dan memang fakta yang terjadi tidak seperti berita yang beredar, seperti yang beredar ya. Menurut saya ada blow up yang luar biasa, dan ini mohon maaf adalah orang-orang yang tadinya nongkrong di sekitar Victoria itu ya, dia kumpul-kumpul di situ sambil ketemu-ketemu. Memang tempat itu adalah tempat pertemuan warga negara kita pada hari libur. Nah, jadi walaupun dia sudah milih, dia tidak pulang. Ya, tidak pulang, dia duduk-duduk di situ. Ya maaf, ada yang tidak puasa, ada yang ngerokok gitu kan. Akhirnya kemudian begitu ada sedikit situasi yang di sekitar TPS, ya dia masuk juga gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Pak Muhammad, melanjutkan pertanyaan minta tadi, ini kejadian di Hong Kong loh Pak, dengan antusias yang tinggi, apalagi di Indonesia. Kita tahu di tahun 2014 ini begitu banyaknya saat ini komentar miring di media, apalagi ketika di hari H, sebagai upaya antisipasi dari Bawaslu. Kalau dalam negeri saya optimis lebih tertib, karena di setiap TPS itu melayani 1.000 sampai 2.000 pemilih. Kalau dalam negeri kan maksimal 800. Jadi di dalam negeri itu lebih tertib karena tidak ada yang namanya pergerakan atau misalnya penambahan pemilih yang sporadis yang jumlahnya banyak, karena yang sudah terdaftar itu kan jelas milih di mana gitu, TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana. Kalau ini kan seluruh warga kita di Hong Kong itu datang pada waktu yang bersamaan ya, dengan TPS yang terpusat begitu. Di sini juga sudah ada penambahan TPS, Mas. Ada berapa bilik suara sih saat itu dicetak? Ada 13. 13 bilik suara. Nah, 13 bilik suara, satu bilik suara itu ada 13 TPS. Satu TPS itu setiap TPS ada 6 bilik suara. 6 bilik suara. Kalau dilihat 6 bilik suara dengan hanya memilih 2 pasang calon, sebenarnya waktunya kan tidak banyak. 10 detik. 10 sudah detik. ada simulasi. Tapi antrean begitu banyak itu ya, saking banyaknya pemilih. Ya, dan sudah diprediksi bahwa pukul 17 itu bisa melayani seoptimal mungkin. Ya, kita kan tidak bisa prediksi berapa yang datang nih, karena undangan itu sudah disebarkan oleh teman-teman PPL Hong Kong jauh-jauh hari. Di undangan yang tertulis itu saya melihat sendiri kok, bahwa Anda ditunggu pada pukul 9 sampai 17, tetapi diharapkan datang antara durasi waktu ini supaya tidak menumpuk. Baik. Ya. Baik, Pak Muhammad, durasi Muhammad. Ya, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, kami kembali sesaat lagi.